semuanya, selamat datang di setir kanan, masih di Gias 2024. Dan kali ini, kalau kemarin gue sempat nge-review mobil yang punya jambul kayak rambut gue. Kali ini gue ada tebak-tebakan nih buat sobat setir semua. Jet apa yang ada di Gias 2024? Jetour. Jetour, betul sekali. Ya, ini dia brandnya, Jetour. Jadi ini sebenarnya baru perkenalan brand dari Jetour. Jadi ini masih perkenalan juga unitnya. Sebenarnya ada dua. Kita bakal ngebahas yang satu ini, yang X70 Plus. Jadi ini adalah varian SUV yang 7-seater ya sobat setir. Jadi cocok buat pasar Indonesia. Gimana lengkapnya? Langsung aja kita ulas. Let's go. Langsung aja kita mulai dari overall tampang depannya sobat setir. Emang tampang depannya ini kelihatan banget kalau dia agresif sobat setir. Lampunya didesain di sini. Ini cupnya lebih depan daripada si lampunya. Kelihatannya jadi kayak alis lagi marah nih sobat setir. Lampunya dia udah LED sobat setir, udah proyektor juga lampu utamanya. Di sini ada lampu-lampunya juga. Detailnya menarik sekali. Ini beneran nonjol nih. Kalau anak-anak kecil ngelihat ini kayak giginya dinosaurus ya. Ini beneran nonjol kayak giginya dinosaurus sobat setir. Unik sekali. Terus juga di sini dia dikasih aksen chrome-nya, lucu sekali nih sobat setir. Dia grillnya cukup besar. Jadi kelihatan mobil ini tuh ya mobil kekinian gitu ya gayanya sobat setir. Dan dia juga lengkap di bagian bawah sini. Dia sebenarnya di sini juga ada yang varian udah ada adasnya nih sobat setir. Nih, ini udah ditempatin nih buat adas sobat setir. Tapi untuk varian yang masuk ke Indonesia, ini perkenalan sih sebenarnya. Dia masih yang kosong nih sobat setir. Tapi nanti kita lihat fitur-fitur adasnya ada apa aja di dalam. Gitu. Jadi secara overall sih depannya ganteng banget, bisa dibilang ini gagah dan agresif. Di sini juga dikasih sedikit pemanis, ada aksen-aksen merahnya sobat setir di bagian kiri dan kanan bumpernya. Lancip-lancip pokoknya, agresif dengan tulisan Jetour di tengahnya sini. Kap mesinnya juga kelihatan berotot. Di sini ada lekukannya gitu sobat setir. Keren. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Bagian sampingnya sobat setir kita bisa lihat dia memiliki konfigurasi yang ukurannya lebih besar nih sobat setir daripada temannya Jetour Dashing sobat setir. Jadi mobil ini dia masuknya di segmen, kalau di Indonesia mungkin bisa disandingkan sama si RV lah ya sobat setir. Karena dia punya konfigurasi 7-seater, sedangkan yang Dashing dia masuknya di kelas HRV sobat setir. Dia 5-seater saja. Gitu, di bagian sampingnya bisa kita lihat dia tetap gagah dengan over fendernya. Di bagian sampingnya tetap ada aksen-aksen juga warna merah di bagian samping sini, memberikan kesan yang sporty. Lalu juga dia pembukaan pintunya, dia masuknya ke mobil mewah gitu ya. Rata-rata mobil mewah tuh pembukaan pintunya sampai bawah, sehingga ketika mobilnya kotor, celana kita atau betis kita nggak ikut kotor sobat setir. Gitu. Lanjut lagi di bagian atas ini ada roof rail layaknya sebuah SUV. Lalu juga diberikan pemanis di bagian sini ada satin chrome gitu ya sobat setir, bukan chrome yang biasa, dia lebih ke arah mewah gitu sobat setir. Bagian samping juga di sini kalau kita lihat spionnya dia ada kamera 360 disematkan rapi, serta juga di sini ada buat blind spot monitoring gitu sobat setir. Lanjut lagi kita lihat, kita turun ke bagian bawah, kaki-kakinya nih sobat setir, dia pakai velg ini black, full black ini sobat setir, dengan aksen sedikit merah di bagian knop bagian tengahnya. Tulisan Jetour sebelah sini sobat setir, dia menggunakan ban 235 R19 nih sobat setir. Gitu, dan depan belakang tentunya udah cakram, serta untuk dimensinya nih. Dimensinya Jetour X70 Plus memiliki panjang di 4749 mm, lebarnya di 1900 mm, serta tingginya di 1720 mm. Wheelbase-nya dia di 2720 mm sobat setir, serta ground clearance di 210 mm sobat setir. Bagian sampingnya udah kita ulas, sekarang kita lihat bagian belakangnya karena belakangnya menarik nih. Let's go. Bagian belakangnya sobat setir, kita bisa lihat di sini aura yang bagian depan nyambung ke bagian belakang, tarikan-tarikan garis yang tajam-tajam kayak bagian sini nih. Lampunya kita bisa lihat di sini ada cekukan. Di sini lebih keluar nih yang bagian atasnya. Dia full LED, nyambung dari ujung ke ujung. Keren detailnya sobat setir, kayak 3D gini. Wah, ini sih menarik ya. Kalau malam-malam ngeliat mobil ini sih ganteng banget. Detailnya bagian atas ada shark fin, di sini ada spoiler bawaan, high mount stop lamp, dan di sini sebenarnya ada buat tempat kamera belakang nih sobat setir. Jadi seharusnya ada varian yang bener-bener kameranya lengkap. Mungkin untuk bagian kamera di bagian spion ya. Terus juga ada rear defogger, rear wipernya juga hadir. Di sini baru kamera mundur sekaligus kamera 360-nya. Serta kita lihat di sini ada emblemnya X70 Plus. Sini Jetour. Serta dia juga bagian bawahnya nih bumpernya sobat setir, dia jadi jauh lebih agresif lagi karena penggunaan ini ada aksen-aksen
quad muffler ala-ala nih Sobat Setir. Tapi ini dummy Sobat Setir, yang sebenarnya kalau kita intip, yang sebenarnya dia mufflernya yang asli hanya satu di bagian bawah sini nih Sobat Setir. Di bawah sini juga ada untuk ban serepnya. Jadi ban serepnya ada di bawah sini, bukan di bagian dalam ya. Biasanya kan udah dipindahin di bagian dalam. Di sini ada untuk rear fog lamp ya. Aksen merah juga hadir di sini, lancip-lancip ya Sobat Setir. Sensor-sensor juga lengkap di sini, di belakang ada 4 titik. Gitu Sobat Setir. Sekarang kita buka aja untuk bagasinya. Pembukaan bagasinya udah elektris kayak gini Sobat Setir, jadi praktis banget. Terus juga dia emang karena ini posisinya lagi ditegakin, 7-seater paling belakangnya Sobat Setir, 2 jok paling belakang. Ini kapasitasnya sih mungkin ransel aja nih yang muat. Tapi bisa kita lipat jadi rata lantai ini Sobat Setir. Nah ini jadi cukup nih, kalau ini buat naruh koper yang full size juga masih cukup banget gitu. Rapi juga karena dia dibikin rata lantai kayak gini, serta bibirnya juga nggak terlalu tinggi. Dan kalau kita buka sebelah sini, ada storage lagi buat toolkit, dan ya peralatan kita masih bisa taruh sini secara rapi gitu. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap depannya, let's go. Nah, di bagian depan ini ada mesin 1500 cc turbo. Dia menggunakan 6-speed DCT dual clutch transmission nih Sobat Setir. Dia front wheel drive dan menghasilkan tenaga hingga di 156 PS dan torsinya di 200 Nm nih Sobat Setir. Jadi untuk secara spek mesin sih ini cukup mumpuni Sobat Setir. Nanti kita coba aja gimana akselerasinya ataupun rasa berkendaranya ketika udah bisa nyobain langsung ya mobilnya. Karena gue juga emang penasaran banget sama mobilnya. Kayaknya sih harusnya asyik nih Sobat Setir. Oke, sekarang kita lihat bagian interior. Let's go. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Karena ini sebuah 7-seater, maka kita mulai dari row paling belakangnya, row ketiga Sobat Setir. Dimana di sini sebenarnya masih nyaman karena ini gue udah set seadil mungkin. Row keduanya gue bikin adil, row pertamanya gue bikin buat posisi mengemudi gue Sobat Setir. Di sini headroom gue masih bisa 5 jari, legroom gue masih bisa sekitar 4 jari Sobat Setir. Tapi memang ini kelihatan kalau kursinya itu nggak menyangga ya, jadi bisa dibilang ini agak jongkok nih Sobat Setir. Tapi ya kalau buat anak-anak ataupun untuk darurat ini masih bisa dibilang oke lah. Untuk jarak dekat Sobat Setir. Di sini juga masih cukup adil karena dikasih beberapa storage Sobat Setir buat taruh-taruh barang, masih dikasih kaca kecil juga di bagian belakang, serta safety-nya juga dia lengkap, masih dapat headrest, dia adjustable kayak gini, serta juga masih dapat seatbelt 3 titik kiri dan kanan Sobat Setir. Jadi untuk urusan safety sih masih oke. Gitu Sobat Setir. Lalu bagaimana kalau kita pindah ke depan? Kita lihat ke row keduanya, baris tengah. Let's go. Yap, untuk row keduanya Sobat Setir di baris tengah ini gua set posisi nyetir gua tinggi di 165 cm, dan ini posisi adil buat tadi row ketiganya gue bikin masih ada space ya. Di sini gua dapat jaraknya 10 jari Sobat Setir, masih bisa tersangga dengan baik, masih bisa selonjoran juga kakinya ke kolong jok depan, dan ini headroomnya juga masih leluasa Sobat Setir, kurang lebih di 10 jari. Padahal dia masih ada ini ya, sebenarnya ada gundukannya juga nih buat bagian panoramic sunroofnya yang ukurannya cukup besar dari depan sampai belakang kayak gini Sobat Setir. Dan kelebihannya adalah dia masih bisa, kita mundurin nih Sobat Setir. Jadi kalau nggak ada orang di bagian belakang sebenarnya bisa seluas ini, bisa seluasa ini Sobat Setir. Gokil ya, jadi emang luas sekali, membadai sekali Sobat Setir, dan masih bisa recline juga nih Sobat Setir. Jadi kayak gini, ini posisi paling rebahnya. Masih dapat armrest juga, armrestnya juga enak posisinya, sini soft touch. Jadi nyaman nih Sobat Setir. Lampunya udah LED juga buat lampu baca Sobat Setir. Ada cup holder di sini untuk kepraktisan. Ada storage di bagian sini buat kita ngecas ya. Serta di sini juga masih ada storage lagi. Ini pop up kayak gini Sobat Setir. Di bagian bawahnya sini ada 2 buah USB ya Sobat Setir buat ngecas, dan ada lampunya nih. Jadi kelihatan buat malam-malam gitu. Seatbelt dia lengkap 3 titik buat 3 orang penumpang. Terus juga headrestnya lengkap, di tengah dapat juga, bisa adjust juga Sobat Setir. Jadi untuk safety-nya mumpuni karena di bagian samping sini juga ada curtain airbag-nya Sobat Setir. Gitu. Oh iya, by the way, di bagian samping ini cukup unik karena dia dapat
hand grip juga nih buat kita naik mobilnya. Dan cukup unik nih di bagian sampingnya, ini kayak ada hand gripnya. Nah, kayak gini nih prakteknya. Wah, ini detail yang cukup menarik Sobat Setir, biar gampang ya naik mobilnya. Kayak, wah mantap gitu, kayak ada pegangannya Sobat Setir. Oke, jadi itu untuk bagian row keduanya ya. Ada kisi AC juga di bagian sini. Dan di sini ada kantong juga. Selebihnya kita akan bahas row pertamanya, karena row pertamanya cukup menarik. Kita lihat, let's go. Nah, ini row pertamanya, dia otomatis maju sendiri nih Sobat Setir. Biar kalau keluar gampang ya. Tuh, kalau buka dia mundur kayak gini Sobat Setir. By the way, dia punya pembukaan untuk handle pintunya nih unik. Kalau biasanya yang soft opening kan di bagian konsol sini ya Sobat Setir. Dibuka, nah dia turunnya pelan-pelan. Nah, itu juga sama kayak bagian handle pintunya. Pas dilepas dia bakal kembali dengan soft gitu, kayak ini satisfying sih. Lumayan ya. Baru pernah ketemu gua pintu yang handle-nya kayak enak nih, jadi ketagihan gitu. Unik sekali Sobat Setir, dan dia juga by the way dia punya kualitas material yang baik. Di bagian sininya soft touch, dan dia unik juga nih untuk pengaturan seatnya. Dia udah elektris, dan pengaturannya di bagian sini nih Sobat Setir. Di bagian si door trimnya gitu ya, reclining, naik turun di sini, serta dia juga punya 3 buah memory seat. Ya mirip tetangga sih, tapi ya nggak apa-apa karena ini juga nggak buruk kok, jadi ditiru itu tidak apa-apa seperti menurut gue. Overall dashboardnya dia materialnya juga sekali lagi ini soft touch, real stitching, keren banget Sobat Setir. Ada stitching warna merahnya, aksen-aksennya membuat dia kesannya sporty. Di sini juga cukup unik, di bagian sininya dia ada detail kayak gelombang-gelombang gitu, jadi nggak polos aja. Dan di sini ada satin chrome, serta juga di sini AC-nya dia kisinya ada 3 Sobat Setir, cukup unik. Tengahnya ada 3 kisi AC-nya, storage di bagian sini, USB, dan juga ada port charging. Lalu juga ini kuncinya Sobat Setir. Kuncinya dia udah keyless tentunya, dan ini cukup unik dan warnanya ngejreng sekali, ini warna putih. Dia bisa buat lock, ini buat bunyi alarm, unlock, sama buka bagasi belakang. Udah power back door. Wireless charging di sebelah sini Sobat Setir. Ini cup holder, ini trackpad buat ngatur-ngatur si bagian head unit ya. Kita sembari start ini aja, kontak aja nih Sobat Setir. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, ini pengaturannya bisa buat ngatur-ngatur bagian head unitnya, buat volume. Kita bisa geser-geser ya. Jadi kalau lagi ribet, lagi nyetir, kita bisa atur-atur di sini juga. Gitu. Jadi tetap fokus buat nyetir. By the way, dia ini udah floating kayak gini, menyatu kesannya Sobat Setir. Bagian head unitnya 10,25 inci, bagian cluster instrumen juga 10,25 inci, dan ini udah full digital semua. Keren banget gayanya Sobat Setir. Dan kalau kita lihat lagi, dia di sini ada storage lagi. Ini soft opening kayak gini, keren Sobat Setir. Kiri kanan kebukanya. Dia ada untuk AC ya di bagian sini, jadi pendingin buat makanan atau minuman kita taruh sini jadi tetap dingin Sobat Setir. Jadi armrest juga empuk, enak Sobat Setir. Lalu kalau kita lihat bagian steeringnya, ini pengaturannya bisa tilt dan teleskopik. Nah, ini baik sekali pengaturannya, udah banyak pengaturan kayak gini. Tapi buat gua emang ini agak terlalu tinggi nih, kurang turun sedikit lagi. Tapi ya untungnya udah seatnya bisa naik turunnya secara elektris, jadi ya oke, masih bisa ketolong gitu Sobat Setir, masih enak. Steeringnya ini tombol-tombolnya juga udah full Sobat Setir. Di sini ada buat pengaturan cruise controlnya. Terus dia ada trackpadnya di sebelah sini Sobat Setir. Dia cukup unik kayak di BB yang waktu dulu ya. Jadi bisa kita atur-atur nih untuk si head unitnya. Dia diusap-usap gitu ya Sobat Setir. Unik sekali. Terus ada yang tombol fisiknya juga untuk backtrack, next track, sama buat voice command. Halo Jatur. Open sunroof. Dia udah ada voice command berbahasa Inggris, dan yang amazing lagi dia udah ada voice command yang pakai bahasa Indonesia. Halo Jatur. Tutup sunroof. Keren ya. Jadi dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia sesuai pengaturan kita di sini. Untuk head unitnya dia bisa Android Auto dan Apple CarPlay Sobat Setir, udah lengkap. Pengaturan AC juga dia bisa melalui head unitnya sini, ataupun kita melalui shortcut yang ada di sini nih Sobat Setir. Gitu, di sini ada shortcutnya buat fan segala macam. Ini ada kapasitif gitu Sobat Setir. Lalu tuas transmisinya dia juga ada di sini. Dia udah sistemnya yang kayak gini ya, udah yang bukan yang mekanikal Sobat Setir. Dan juga dia tombol P-nya tersembunyi ada di bawah sini. Udah auto hold dan parking brake-nya elektrik. Ada hill descent control juga Sobat Setir.
Di sebelah sini ada headlamp levelingnya, ada buat buka bagasi sama buat traction control off. Lampu dan wiper udah all auto sobat setir. Gitu. Jadi sebenarnya untuk fitur-fiturnya lengkap. Tapi memang untuk varian yang diperkenalkan di Indonesia ini dia belum ada ADAS-nya, hanya ada cruise control dan ya yang ngebantu itu ada kamera 360 di sebelah sini sobat setir. Kita bisa akses, dia bisa 3D kayak gini sobat setir. Bisa kita bikin dia juga jadi transparan, kita setting, terus kita transparannya kita bikin 0, nanti mobilnya benar-benar nggak ada gitu. Jadi kayak kita bisa ngeliat apa yang ada di bawah mobil kita gitu sobat setir. Cukup unik gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke bagian depan, let's go. Oke sobat setir, itu dia first impression kami terhadap Jetour X70 Plus. Dimana mobil ini buat gua sih menarik, bisa membawa warna baru nih buat kelasnya di medium SUV di Indonesia dengan mesinnya 1500 cc turbo dengan kapasitasnya 7 seater. Nah ini menarik sekali, bisa jadi pertimbangan kalian buat yang sayang keluarga tapi pengen tampilan mobilnya tetap sangat sangar gitu, agresif ya sobat setir. Nah untuk harganya memang belum diumumkan secara resmi nih sobat setir. Kalau menurut kalian berapa nih range harga yang cocok buat Jetour X70 Plus? 500 jutaan, 600 jutaan, atau 400 jutaan? Harusnya sih sangat menarik ya 400 jutaan. Nah, kita tunggu aja. Semoga harganya bisa menyesuaikan sama kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Biar handle pintunya. Kok buka? Jetour X